Dan sebagian yang paling membahayakan sesuatu atas seorang murid, menuntutnya si murid, memintanya si murid kepada Allah agar dibukakan perkara-perkara yang gaib. Seperti mengetahui hati orang, mengetahui keadaan kejadian yang akan datang. Nah, itu paling berbahaya. Si murid itu minta kepada Allah untuk dibukakan perkara yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza fasal. Wa min adarri syai'in 'alal murid talabuhu lil mukashafat wastiyaquhu ilal karamat wa khawarikil adat wa hiya la tazharu lahu madama mustahiyan li zuhuriha li'annaha la tazharu illa ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Dan sebagian yang paling membahayakan sesuatu atas seorang murid, menuntutnya si murid, memintanya si murid kepada Allah agar dibukakan perkara-perkara yang gaib. Seperti mengetahui hati orang, mengetahui keadaan kejadian yang akan datang. Nah, itu paling berbahaya. Si murid itu minta kepada Allah untuk dibukakan perkara yang gaib. Dan inginnya si murid kepada karamat dan yang menyalahi adat. Wahia, dan itu mukasyafat, karamat, khawarikil adat tidak nampak baginya si murid selama dia mengingini bagi timbulnya yang tersebut tadi. Karena bahwasanya itu karamat dan lainnya tadi tidak nampak kecuali atas tangan orang yang tidak menyukainya dan tidak menghendakinya, ghaliban, kebiasaan. Orang yang selalu beribadah kepada Allah, selalu menjalani jalan yang diridhai Allah, itu kadang-kadang dia bisa minta kepada Allah diberi karamat. Nah, itu permintaan yang sangat membahayakan. Karena Allah kadang akan memberi karamat itu kepada orang yang menghendakinya, kepada orang yang mengingininya. Tetapi karamat itu bisa diberi Allah kepada orang-orang yang tidak ingin. Karamat itu bisa diberi Allah kepada orang-orang yang tidak menghendakinya, sebagai cobaan dari Allah Ta'ala.
Apakah dia senang dengan karamat itu? Apakah dia tentram dengan karamat itu? Atau ingin yang lebih daripada karamat lagi? Nah, jadi seseorang yang menghendaki ma'rifat kepada Allah, seseorang yang menghendaki agar selalu bisa taat beribadah kepada Allah, nah, itu diberi Allah macam-macam cobaan. Diberi Allah macam-macam cobaan. Apakah dia terus atau dia gugur di dalam cobaan itu? Nah, jadi orang yang hendak ma'rifat kepada Allah, orang yang hendak jadi kekasih Allah, lalu inya beribadah, menjauhi nang haram, melaksanakan nang wajib, nang sunat, macam-macam wiridnya dilaksanakan tiap hari. Nah, itu diberi Allah kena cobaan. Cobaan-cobaan. Di antara cobaan itu kefakiran yang sudah disebutkan pada bab dahulu. Diberi Allah dia kefakiran. Yang dulu harta banyak, sekarang kalau ada lagi diberi Allah kefakiran. Apakah dia bisa lulus dengan ujian kefakiran itu? Bila mana dia lulus, diberikan Tuhan ujian kefakiran itu, tetap saja beribadah kepada Allah, tetap saja rajin, tetap saja takwa. Padahal dalam keadaan fakir, nah berarti lulus. Kemudian diberi Allah pulang kena kekayaan. Diberikan kekayaan, harta benda datang berlimpah ruah lawannya. Ujian dari Allah, apakah hanya terus beribadah atau sibuk dengan harta kekayaannya. Nah, bila orang ini ditolong oleh Allah, maka harta benda yang melimpah ruah itu kadang mengganggunya, kadang mengganggu jalannya. Tetap nyoba ibadah rajin, tetap menuntut ilmu rajin, takwanya terus kepada Allah, walaupun hartanya tambah banyak. Nah, itu ngarannya lulus dalam ujian harta. Karena diberi Allah pulang cobaan lagi berupa hinaan, cacian orang, dipadahkan orang itu, padahkan orang ini, difitnah orang. Nah, bila itunya kadang mengganggu ibadahnya, kadang mengganggu ketakwaannya, kadang melayani hinaan-hinaan itu, berarti dia lulus dengan ujian itu. Nah, diberi Tuhan pulang ujian berupa sanjungan. Orang di mana-mana menyanjunginya, orang di mana-mana memujiinya, orang di mana-mana datang hendak menamuinya, minta berkah kepadanya. Nah, itu ujian dari Allah. Bila mana itu kadang mengganggu dengan ibadahnya, kadang mengganggu dengan Tuhannya, maka ini lulus ngarannya itu. Nah, karena diuji pulang Tuhan, diuji pulang oleh Tuhan dengan diberi karamat. Nah, diberi karamat. Macam-macam diberi Tuhan karamat. Bila inya kada terganggu dengan karamat itu, tetap inya beribadah kepada Allah, tetap inya lurus, tetap inya takwa. Nah, berarti dia lulus dalam ujian karamat ini. Nah, ini ujian yang terakhir dilalui seorang hamba itu, ujian berupa karamat ini. Nah, karamat itu kada dikehendakinya, tapi diberi oleh Allah.